Halo, saya Nisa Amana akan menjelaskan mengenai SNI nomor 7646 tahun 2010 mengenai survei hidrografi menggunakan single beam echo sounder pada bagian klasifikasi. Berdasarkan SNI nomor 7646 tahun 2010, klasifikasi survei terbagi atas 3 orde. Yang pertama adalah orde khusus yang menjelaskan mengenai standar ketelitian survei engineering atau rekayasa yang digunakan secara terbatas di daerah-daerah kritis. Kemudian selanjutnya adalah orde 1 dalam survei hidrografi diperuntukkan bagi pelabuhan-pelabuhan, alur terdekat, haluan yang dianjurkan, alur navigasi, dan daerah pantai dengan lalu lintas komersial yang padat. Selanjutnya ada orde 2, di mana orde 2 ini dalam survei hidrografi diperuntukkan untuk daerah dengan kedalaman kurang dari 200 meter yang tidak termasuk ke dalam orde khusus. Kemudian ada orde 3, di mana orde 3 dari survei hidrografi ini diperuntukkan untuk semua area yang tidak tercakup oleh orde khusus, orde 1, orde 2, dan orde 3. Berikut ini saya tampilkan tabel klasifikasinya. Di sini saya akan menjelaskan terkait ketentuan survei hidrografi. Ketelitian pada survei hidrografi dengan tingkat kepercayaan 95% yang terbagi menjadi 4 kelas harus mengacu pada tabel berikut ini. Selanjutnya, datum horizontal yang digunakan adalah datum geodesi nasional 1995 atau DGN 95. Penentuan datum vertikal mengacu pada pengamatan pasut minimal selama 29 hari dengan nilai hitungan tetap datum adalah low slow water pada setiap stasiun pasut. Sistem koordinat hasil pengukuran atau penentuan posisi harus terikat dengan kerangka horizontal nasional yang direferensikan dengan DGN 95. Ketelitian posisi tetap perum adalah ketelitian posisi transducer dengan ketelitian tinggi menggunakan metode RTK di GPS. Selanjutnya adalah pemeruman dengan menggunakan single beam echo sounder atau SBS. Sebelum melaksanakan pemeruman, perlu dibuat lajur utama dan lajur silang. Lajur silang ini diperlukan untuk memastikan ketelitian posisi pemeruman dan reduksi. Nah, penggunaan single beam echo sounder pada laut dalam adalah ketika kedalaman laut lebih dari 200 meter. Nah, pemeruman yang ini perlu dikoreksi dengan menggunakan tabel koreksi Nautical Publication nomor 139. Selanjutnya, diperlukan juga pengamatan pasang surut yang bertujuan untuk menentukan bidang acuan kedalaman, yaitu muka air laut rata serta muka surutan, dan untuk menentukan koreksi hasil pemeruman. Dalam SNI ini juga dijelaskan bahwa pada kegiatan survei hidrografi perlu melakukan 3 hal berikut, yaitu pengambilan sampel dasar laut, pengukuran sifat fisik air laut, serta pengamatan arus. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai penggunaan side scan sonar yang dibutuhkan pada daerah-daerah kritis yang karakteristik dasar airnya berpotensi membahayakan kapal dengan resolusi tinggi dengan jarak antar lajur perum yang rapat. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan survei hidrografi. Pada tahap awal yaitu persiapan administrasi. Pada tahap ini difokuskan pada perizinan dari pihak berwenang dan koordinasi dengan instansi terkait. Pada persiapan teknis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perencanaan teknis kerja, dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya itu personel, secara umum membagi dalam 3, yaitu pertama pembagian tugas personel, kemudian pengarahan teknis, deskripsi kerja, dan pembagian wilayah survei. Yang ketiga yaitu menyiapkan rencana pelaksanaan mobilisasi personel dan peralatan. Selanjutnya yaitu peralatan dan bahan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu inventarisasi dan pengecekan peralatan, kemudian penyiapan, pengemasan, dan pengiriman peralatan dan bahan survei. Selanjutnya yaitu survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi daerah survei. Hal ini secara umum mencakup melakukan sosialisasi pelaksanaan survei kepada instansi terkait, kemudian pengecekan lokasi base camp, lokasi pemasangan pasang surut, lokasi titik BM, dan lokasi kapal. Dan selanjutnya yaitu ketersediaan transportasi yang terdapat di daerah survei. Selanjutnya yaitu kegiatan survei utama. Kegiatan survei utama ini dilakukan untuk pengambilan data yang diperlukan. Data-data tersebut diantaranya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengukuran titik horizontal. Pengukuran titik horizontal mengacu pada SNI nomor 19/6724/2002 tentang jaring kontrol horizontal. Selanjutnya yaitu pengamatan pasang surut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah pelaksanaan pasang surut. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi dan jumlah stasiun pasut yang akan dipasang harus mempertimbangkan cakupan daerah survei yang mempunyai sifat pasang surut yang sama. Yang kedua, pembuatan BM. Pembuatan BM ini dilakukan untuk pengikatan palang pasut ke BM dengan cara leveling. Yang ketiga yaitu pemasangan peralatan dan kalibrasi. Yang keempat yaitu deskripsi stasiun pasang surut dapat dilihat pada lampiran B dan pencatatan masalah yang terjadi pada saat pengamatan. Yang kelima yaitu melakukan pencatatan dan analisis awal data pasang surut setiap hari. Yang keenam yaitu kontrol terhadap stasiun-stasiun pengamatan pasang surut yang digunakan untuk daerah survei, termasuk di dalamnya memonitor data-data pasang surut di setiap stasiun dan pencatatan kejadian.
Yang terakhir yaitu melakukan analisa akhir terhadap data pasang surut setelah berakhirnya survei. Selanjutnya yaitu terdapat kegiatan pemeruman. Yang pertama yaitu menyiapkan sarana dan instalasi peralatan yang akan digunakan dalam pemeruman. Yang kedua yaitu melakukan percobaan pemeruman atau sea trial untuk memastikan bahwa peralatan survei siap digunakan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu melaksanakan pemeruman setelah semua peralatan dinyatakan siap. Dan yang keempat yaitu melakukan bar check sebelum dan sesudah pemeruman untuk membandingkan data pemeruman dengan data yang sebenarnya. Yang kelima yaitu membuat lembar kerja sebagai pedoman dan pelaksanaan pemeruman di lapangan. Yang keenam yaitu untuk mendapatkan garis nol kedalaman dilakukan pemeruman terpisah pada saat air pasang. Yang ketujuh yaitu melakukan investigasi bila ditemukan daerah kritis, yaitu daerah yang dapat membahayakan pelayaran seperti adanya karang laut, gosong, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengisian logbook yang berisi informasi sebagai berikut. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan survei hidrografi yang sesuai dengan SNI juga dilakukan penentuan garis pantai, pengambilan sampel dasar laut, pengukuran sifat fisik air laut, pengamatan arus, dan sarana bantu navigasi pelayaran dan objek-objek penting. Untuk penentuan garis pantai, itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari menyusuri garis pantai secara langsung, mengamati kenampakan atau objek-objek penting, menggunakan kapal yang mendekati garis pantai, atau menggunakan citra satelit yang telah dikoreksi. Untuk pengambilan sampel, itu dilakukan dengan mengambil koordinat atau mencatat lokasi, melakukan analisis sementara terhadap sampel, dan kemudian dokumentasi, serta penyampaian hasil. Untuk pengukuran sifat fisik air laut dan juga pengamatan arus laut, itu dilakukan dengan prosedur yang kurang lebih sama, yaitu dengan mempersiapkan alat dan kalibrasi alat, mencatat koordinat, lalu kemudian melakukan pengamatan atau pengukuran. Untuk sarana bantu navigasi pelayaran dan objek-objek penting, itu sudah dijelaskan pada ketentuan survei, sedangkan untuk prosedurnya itu hanya melakukan pengukuran posisi, kemudian bagaimana karakteristiknya, jenis sarana apa yang digunakan, bagaimana ketinggiannya, jarak tangkap, dan lain-lain sebagainya yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi. Nama saya Fanya dan di sini saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu nomor 7, pengolahan data perum. Untuk mendapatkan satu data kedalaman yang akurat, maka data kedalaman hasil ukuran harus dikoreksi terhadap kesalahan-kesalahan dari sumber-sumber kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan tersebut dapat dikoreksi pada saat survei ataupun pada saat melakukan proses data. Saya akan menyebutkan kesalahan yang mungkin terjadi dan saat yang tepat untuk melakukan survei, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kecepatan gelombang suara dan dapat dikoreksi pada saat dan sudah survei, perbedaan waktu dan tinggi pasang surut yang dapat dikoreksi setelah survei, kecepatan kapal yang dapat dikoreksi pada saat survei, offset posisi peralatan survei di kapal yang dapat dikoreksi saat survei dan sudah survei, posisi kapal dan sinkronisasi waktu yang dapat dikoreksi saat survei. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan survei hidrografi. Pada poin 6.8, pengambilan sampel data laut. Pengambilan sampel dasar laut merupakan langkah penting untuk memahami karakteristik fisik dan kimia dasar laut yang dapat mempengaruhi hasil survei hidrografi. Ketelitian dalam mencatat posisi dan analisis sementara dari sampel memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diandalkan untuk analisis lanjutan. Selanjutnya adalah pengukuran sifat fisik air laut. Pengukuran sifat fisik air laut seperti suhu, salinitas, dan densitas penting untuk memahami kondisi layar yang dapat mempengaruhi propagasi gelombang suara yang digunakan dalam survei hidrografi. Aplikasi dalam kalibrasi peralatan dan pencatatan posisi sangat penting untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh. Selanjutnya, ada pengamatan arus. Pengamatan arus laut adalah aspek kritis dalam survei hidrografi karena arus dapat mempengaruhi pergerakan kapal, survei, dan kualitas data yang dikumpulkan. Prosedur yang ketat dalam kalibrasi alat dan pengukuran harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Selanjutnya, ada sarana bantu navigasi dan pelayaran atau SBNP dan objek penting. Pengukuran dan dokumentasi SBNP dan objek penting lainnya tidak hanya mendukung navigasi yang aman, tetapi juga sangat penting untuk pemetaan laut yang akurat. Keakuratan dalam pengukuran dan deskripsi SBNP sangat penting untuk memastikan bahwa informasi navigasi yang dihasilkan dapat diandalkan oleh para pelaut dan kapal maritim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat dan kesimpulan pada SNI survei hidrografi dengan menggunakan single beam ecosonder dengan nomor SNI-nya itu 7646 tahun 2010. Manfaatnya itu dengan adanya SNI ini, data baterimetri yang dihasilkan akan memiliki tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Hal ini sangat penting untuk berbagai aplikasi seperti pembuatan peta laut dan pengelolaan sumber daya laut. Terus standar ini juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam survei hidrografi menggunakan metode dan peralatan yang sama. Terus dengan adanya pedoman ini juga, proses survei hidrografi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu, penggunaan peralatan dan metode yang sesuai akan meminimalisirkan kesalahan dan pengulangan pekerjaan sehingga dapat menghemat biaya. Terus adanya data baterimetri yang akurat sangat penting untuk memastikan keselamatan pelayaran.
Dan terakhir itu ada data hasil survei hidrografi dapat digunakan untuk pengelola sumber daya laut secara berkelanjutan seperti perikanan, pariwisata, dan energi lepas pantai. Dan dapat kita simpulkan bahwa standar ini memberikan banyak manfaat yang sangat besar, mulai dari peningkatan kualitas, data efisiensi, keamanan, hingga dukungan terhadap pengelolaan sumber daya laut. Dan dengan menerapkan SN ini juga, kita semua dapat memiliki data hidrografi yang akurat dan terpercaya sehingga dapat mendukungnya pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.